Dan di kedua lengan pria itu, Yingju menginfusnya dengan susu dan kola. Kemudian dia mengeluarkan jarum dan benangnya. Dengan hati-hati ia menjahit mulut pria itu. Dan semua ini terlihat melalui kamera keamanan. Tuan Tanah pemilik rumah ini melihat semuanya. Ketika Tuan Tanah Mesum bertemu dengan penyewa wanita psikopat, siapa yang lebih jahat? Rumah pemilik mesum penuh dengan peralatan pengawasan. Dan setiap hari yang ia lakukan adalah memata-matai para penyewanya. Salah satunya adalah seorang mahasiswa aneh yang selalu membayangkan bahwa dirinya memiliki kekuatan. Yang satu lagi wanita cantik dan seksi, Nona Chen, yang selalu membawa pria yang berbeda ke kamarnya. Dan kemudian juga ada seorang guru, Chang. Dan yang lainnya adalah ayah tunggal Tuan Wang dan putrinya. Dan pasangan gay, Guo Li dan Ling Hu. Dan yang terakhir adalah Yingju, yang kehadirannya sangat misterius. Tuan Tanah dapat melihat melalui semua kamera pengawasnya. Hanya Yingju yang terlalu misterius. Tuan Tanah menjadi sangat tertarik padanya. Jadi dia datang ke kamarnya. Dia siap untuk menyelidiki kehidupan dan pekerjaan Yingju. Dia melihat banyak koper di kamar Yingju. Dia hanya ingin membukanya dan menjelajahi kamarnya. Kemudian Yingju kembali. Tuan Tanah bergegas bersembunyi di bawah tempat tidur. Orang yang kembali ke kamar bersamanya hari ini adalah seorang pria. Yingju melepas roknya di tempat, mengungkapkan kakinya yang putih dan lembut. Lalu dia membawa pria itu ke kamar mandi. Tuan Tanah sedang menunggu untuk melihatnya secara langsung. Tapi tiba-tiba, Yingju menunduk untuk mengambil pakaiannya. Dia melihat Tuan Tanah bersembunyi di bawah tempat tidur. Tapi anehnya, dia tidak mengeksposnya. Dia hanya mengambil pakaiannya dan pergi ke kamar mandi. Tuan Tanah berlari dengan panik. Dia pergi ke kamar mandi dan melihat-lihat. Pria itu berbaring di bak mandi. Dia tidak bergerak lagi. Pemiliknya sangat ketakutan sehingga dia berlari kembali ke kamar. Dia langsung menelpon polisi. Tapi dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Akhirnya dia menutup telepon. Dia memilih untuk melihat dari kamera pengawas apa yang sedang direncanakan oleh Yingju. Yang mengejutkannya lagi, Yingju benar-benar membunuh pria itu. Tuan Tanah belum pernah bertemu dengan seseorang yang bahkan lebih jahat darinya. Dan tepat pada saat itu, Yingju mengetuk pintunya. Dia datang untuk meminjam korek api. Tuan Tanah tidak berani menolak. Jadi dia memberinya sekotak korek api. Siapa yang tahu itu ketika Yingju kembali ke kamarnya. Dia menyalakan lilin. Ia meneteskan lelehan lilin pada pria itu. Ketika dia sudah cukup puas, Yingju mengeluarkan pisaunya. Dan seperti memotong bebek panggang, ia memotong tubuh pria itu, lalu memasukkannya ke dalam koper. Tuan Tanah kemudian menyadari, Yingju menyeret koper setiap hari, karena ia membawa tubuh mayat itu keluar. Tapi setelah menyaksikan pembunuhan itu, Tuan Tanah tidak merasa takut lagi. Dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Yingju. Yingju tahu betul, Tuan Tanah sudah tahu tentang pembunuhannya. Jadi dia tidak bertele-tele lagi dengan Tuan Tanah. Yingju berkata pada si Tuan Tanah, alasan mengapa dia melakukan semua ini. Karena di dunia ini, banyak orang yang menjalani hidupnya terlalu sempurna. Dia tidak ingin hidup seperti itu. Jadi dia memilih untuk membunuh orang-orang itu, yang hanya hidup tanpa merasakan kesengsaraan. Setelah mendengarkan kata-kata Yingju, Tuan Tanah tercerahkan. Dia juga tidak ingin menjalani kehidupan yang membosankan. Bahkan Yingju memiliki keberanian untuk membunuh orang. Bagaimana bisa ia kalah dengan wanita? Tuan Tanah sesat ini sering membagikan daging lezat pada para penyewa. Dan penyewa mengira Tuan Tanah mereka adalah orang yang baik. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah semua daging itu adalah daging manusia. Tuan Tanah hanyalah seorang penjahat yang mesum. Dan berkat hubungannya dengan Yingju, perlahan-lahan dia mulai merasa bahwa membunuh saja tidak cukup. Dia ingin melakukan sesuatu yang menarik. Pertama, ia pergi membeli ekstasi dan merendamnya dalam obat nyamuk dan meninggalkannya di depan kamar para penyewa. Yang pertama kali terkena obat itu adalah Zhang. Di bawah pengaruh obat, Zhang, yang sudah naksir Nona Chen, menggunakan kunci yang ia temukan untuk membuka pintu kamar Nona Chen. Dia melihat Nona Chen yang sedang mandi. Ia langsung ke kamar mandi dan menyerangnya. Seluruh proses itu diawasi oleh si Tuan Tanah. Tapi dia masih belum puas dengan itu. Jadi dia pergi membeli obat tidur dan memberikannya kepada mahasiswa yang selalu mengira dirinya memiliki kekuatan. Tuan Tanah membawanya ke kamar pasangan gay. Ketika Gay Guoli dan Ling Hu kembali ke rumah, setelah melihat adegan ini, mereka berpikir bahwa salah satu dari mereka berselingkuh. Ling Hu menamparkan mahasiswa itu. Ia menamparkan mahasiswa itu 2 kali. Baru kemudian mahasiswa itu sadar. Dia dengan putus asa menjelaskan kepada Ling Hu bahwa dia sedang berteleportasi. Tapi Ling Hu tidak percaya omong kosongnya. Ling Hu mengusirnya. Ia kemudian bertengkar hebat dengan Guoli. Selama argumen mereka, Guoli secara tidak sengaja membunuhnya dengan pisau. Setelah kehilangan kekasihnya, dia putus asa. Dia tidak tahu apakah harus menyerahkan diri atau melarikan diri. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia memutuskan untuk pergi ke gunung untuk menggali lubang untuk mengubur Ling Hu. Tapi dia tidak menyangka, setelah dia pergi, sang Tuan Tanah menyeret tubuh Ling Hu dan membawanya ke kamar sang mahasiswa. Dan mahasiswa yang sedang tertidur itu, Tuan Tanah mendorongnya masuk ke kolong dan menyembunyikannya. Kemudian dia menyeret mahasiswa itu ke tempat tidur Nona Chen.
Nona Chen, yang berada di tengah pertemuan yang tak terlukiskan dengan seorang pria. Tiba-tiba ia melihat seorang pria di bawah tempat tidur. Dia sangat takut sehingga dia hampir kehilangan napasnya. Pria itu berpikir bahwa Nona Chen melakukannya dengan sengaja. Jadi pria itu memukulinya. Untungnya, saudara Zhang tiba tepat waktu. Ia menyelamatkan Nona Chen, tapi dia tidak menghargainya, dan menyebut Zhang pria yang pendek dan miskin. Zhang tidak tahan lagi. Dia menamparkan wajah Nona Chen. Dia mengatakan padanya bahwa dia dulu suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Saat mereka sedang bertengkar, Tuan Tanah dan Yingju sudah bertindak serempak. Ya ampun, tak adakah yang bisa menolong gadis malang ini? Mulutnya dibalut dengan plester, tangan dan kakinya diikat ke kursi. Pada saat itu seorang wanita berpakaian putih masuk, dan kedua tangan memegang sesuatu. Sebuah kotak berisi cairan kuning. Dan ketika dilihat lebih dekat lagi, di dalamnya terdapat rendaman tikus mati. Gadis itu terisak keras. Tak peduli sekeras apa ia mencoba kabur, ia gagal. Wanita itu mengambil seluruh tikus yang mati itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dan kemudian mulutnya disegel kembali dengan plester. Tuan Tanah melihatnya di kamera pengawas. Ia berpikir bahwa Yingju bersaing dengan dirinya sendiri untuk melihat siapa yang lebih jahat. Tuan Tanah membawa gadis itu pergi dan menyembunyikannya di lemari Zhang. Sekarang Putri Wang ada di rumah Zhang dan dalam keadaan yang buruk. Jika mereka pulang dan melihat pemandangan ini, apa yang akan terjadi kemudian? Mahasiswa itu terbangun dengan bingung. Dia pikir dia memiliki kekuatan teleportasi. Hari itu, dia baru saja kembali ke kamarnya. Tiba-tiba dia melihat mayat di bawah tempat tidurnya. Ia terkejut. Dia tidak tahu apakah dia telah membunuh seseorang saat berteleportasi. Tepat ketika dia panik, Guoli, pembunuh sebenarnya, menyadari bahwa mayat Linghu telah hilang. Dan satu-satunya yang ia curigai hanya mahasiswa itu. Guoli sudah menduganya. Benar saja, mayat Linghu ada di rumah mahasiswa itu. Guoli berpikir bahwa mahasiswa itu telah mencuri mayatnya. Tapi dia tidak tahu bahwa Tuan Tanah berada di balik semua ini. Dia dan mahasiswa itu berdebat. Dia ingin mengambil tubuh Linghu. Pada saat itu, Tuan Tanah muncul di waktu yang tepat. Dia pura-pura ketakutan. Dia memohon pada Guoli untuk tidak memberitahu siapapun tentang pembunuhan itu. Kalau tidak, rumahnya tidak akan laku lagi. Lalu dia memberitahu Guoli dan mahasiswa itu untuk memutilasi tubuh Linghu. Ini adalah tujuan Tuan Tanah. Dia ingin tangan semua orang berlumuran darah. Di samping itu, Tuan Wang, yang baru saja pulang, menyadari putrinya hilang. Jadi dia pergi ke pintu seberang untuk bertanya. Nona Chen yang baru saja dipukuli masih terlihat buruk. Jadi dia memberitahunya. Beberapa waktu lalu Zhang mengambil kunci cadangan sang Tuan Tanah. Mungkin Zhang membawa putrinya pergi. Dan di sisi lain, dia mendengar sesuatu dari lemarinya. Ia membuka dan melihatnya. Ia melihat putri Tuan Wang. Ia terkejut. Gadis itu menangis ketakutan. Untuk membuat gadis itu diam, Zhang langsung memukulnya. Tapi ia tidak sengaja membunuhnya. Tuan Wang juga kebetulan datang saat ini. Dia dengan bersemangat bertanya tentang keberadaan putrinya. Melihat tatapan gagap Zhang, dia menyimpulkan bahwa putrinya ada di dalam. Jadi dia menerobos langsung ke rumah Zhang. Benar saja, di lemarinya, dia melihat putrinya yang sudah meninggal. Tuan Wang sangat marah. Segera ia dan Zhang bertarung. Tapi tentu saja, tubuh Zhang yang kuat tak bisa dikalahkan oleh Tuan Wang. Kali ini meski tidak disuruh oleh sang Tuan Tanah, Zhang berpikir untuk memutilasi Tuan Wang. Ketika dia keluar dengan tas berisi bagian-bagian tubuh itu, dia bertemu dengan yang lain. Guoli dan mahasiswa yang akan membuang mayatnya juga. Mereka tidak berani membiarkan satu sama lain untuk menyentuh isi kantong sampah mereka. Tapi ketika mereka sampai di lantai 2, Zhang tiba-tiba menyadari dia telah dijebak oleh seseorang. Dia merasa bahwa orang yang telah menjebaknya. Ia menuduh Guoli dan mahasiswa itu. Zhang berdebat keras dengan mereka. Mereka membuat banyak suara. Tas yang berisi bagian-bagian tubuh juga tak sengaja terbuka. Sebuah kepala menggelinding. Dan kepala itu berguling ke arah Nona Chen. Melihat situasi ini, Guoli dan Zhang langsung menghampiri Nona Chen. Mereka ingin membunuhnya. Permainan akhirnya berakhir. Setelah itu, pemilik rumah pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Dia mengakui kejahatannya. Tapi ketika polisi menyelidiki lebih dalam lagi, mereka menyadari bahwa cerita Tuan Tanah itu semua bohong. Semua pembunuhan yang ia laporkan. Tidak ada hal seperti itu. 8 penyewa masih hidup dan sehat. Guoli dan Linghu bukanlah sepasang kekasih, tapi paman dan keponakan. Nona Chen juga bukan pelacur. Dia adalah istri Tuan Wang. Mahasiswa itu tidak berkhayal memiliki kekuatan. Faktanya ia masih anak sekolah menengah. Guru pendidikan jasmani Zhang bukan guru yang mesum. Dan wanita bernama Yingju yang dilaporkan oleh si Tuan Tanah tidak pernah ada. Polisi menduga bahwa sang Tuan Tanah mengalami delusi. Mereka menyelidiki identitasnya. Mereka mengetahui bahwa dia dulunya adalah seorang perwira polisi. Ternyata, putri Tuan Tanah telah dibunuh oleh seorang psikopat. Tapi orang cabul itu kemudian lolos dari pengadilan karena penyakit mental. Dia lolos dari hukuman. Tuan Tanah mengira dia berpura-pura sakit. Jadi dia menyamar di rumah sakit jiwa. Tetapi petugas polisi yang bekerja dengannya mengalami kecelakaan mobil.
Tuan Tanah terpaksa menerima perawatan di rumah sakit jiwa cukup lama. Selama ini, dia menderita banyak siksaan yang mengerikan. Setiap fantasinya tentang kehidupan kliennya adalah pengalaman masa lalunya di rumah sakit jiwa. Sang Tuan Tanah trauma secara fisik dan emosional. Di rumah sakit jiwa ini, dia bertemu dengan psikopat yang membunuh putrinya. Dan dia menyadari, pria itu benar-benar sakit. Psikopat itu memberi Sang Tuan Tanah satu set kunci rumah yang kemudian ia gunakan untuk disewakan setelah ia meninggalkan rumah sakit jiwa. Rumah itu kini menjadi miliknya. Tuan Tanah berfantasi tentang menyiksa setiap penyewa yang datang. Tapi nyatanya ia tak pernah menyakiti siapapun. Dia hanya hidup dalam fantasinya. Fantasinya tumbuh lebih dalam dan semakin dalam. Akhirnya, dia memilih untuk menyerahkan diri ke polisi. Yingju yang dia lihat, kemungkinan besar bukan manusia, namun kepribadiannya yang lain. Dan hal itu terjadi karena ia trauma dengan kematian putrinya. Tuan Tanah menyiksa dirinya sendiri. Dan semakin dalam ia menyiksa dirinya, Tuan Tanah menjadi semakin menyedihkan. Dan ia mulai gila. Namun semua cerita yang ia ceritakan itu tidak benar. Ia tidak pernah menyiksa orang lain. Dia hidup dalam fantasi yang ia ciptakan sendiri.